Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajawanan, selamat malam semuanya. Malam ini kita akan belajar kosakata yang biasanya nih muncul dalam tes TOEFL ya. Yang biasanya muncul dalam teks TOCVL. TOCVL itu apa sih? TOCVL itu singkatan dari Test of Chinese ya. Tes, T-nya itu tes, O itu of, C-nya Chinese, apa? Foreign language kayak gitu. F itu foreign, L itu language ya. Ini tes kemampuan bahasa Mandarin, bahasa asing gitu. Nah, untuk malam ini kita mulai dari kata ni hao. Ni hao. Ni hao artinya halo atau hai ya. Ni hao artinya halo atau hai. Nah, untuk ni hao ini contohnya ni hao, 很高兴认识你. Halo, senang berkenalan denganmu. Senang bertemu denganmu juga bisa. Misal ada teman kita nih, 这个是安妮 misalnya. 这位是我的朋友，她叫安妮. Terus dikenalin lagi. 这位是 Lisa. Hai, 你好，高兴认识你. Oke, jadi contohnya itu ya. 你好，很高兴认识你. Han itu artinya sangat ya. Kausing itu senang. Jadi sebenarnya itu sangat senang bertemu atau kenal dengan kamu. Oke, yang kedua ada xie xie. Xie xie. Xie xie artinya terima kasih. Xie xie, terima kasih. Contohnya, 谢谢你的帮助. 谢谢你的帮助. Terima kasih atas bantuanmu. Bisa juga kita bilang 谢谢你的帮忙. 谢谢你帮我. Boleh ya. Di 谢谢 itu terima kasih. 谢谢. Ingat ya, C-nya yang nada 4. 谢谢. Ini nggak ada di buku. Ini materi bonus. Makanya langsung kasih fotonya ya. Oke, 谢谢. Terima kasih. Nah, itu. Oke. Berikutnya. Yang ketiga. 学校 sekolah ya. 学校 sekolah. Nah, oke. 学校 sekolah. Contohnya, 我每天早上8点去学校. 我 itu artinya saya. 每天 artinya setiap hari ya. 每天 itu setiap hari. Nah, 早上 itu pagi. Jadi kalau 每天早上 berarti setiap pagi. 每天早上 setiap pagi ya. 我每天早上8点. 8点 itu jam 8. 去 itu pergi, 学校 sekolah. Jadi artinya saya pergi ke sekolah setiap pagi jam 8. Nah, itu. Jadi 早上8点 bukan 8点 早上. Ingat ya, jangan kebalik. Ayo, siapa yang dulu bilang 8点早上? Ada yang dulu nyebutin jamnya dulu. Semua 9点早上. Ada enggak? Oke. Jangan jangan jamnya dulu ya, tapi paginya dulu baru jamnya. Oke, baca Mbak Ana, Mbak Ika. Oke. Nah, begitu juga sama kalau malam ya. Misalnya jam di 7点上课啊, 晚上9点半. Bukan 9点半 晚上, salah. Jadi 晚上9点半. Oke, baru betul. Hao. Oke, yang ketiga tadi sosial, yang keempat jia. Jia itu artinya rumah. Bisa juga keluarga, ya. Bisa rumah, bisa keluarga. Contoh kalimatnya, 我的家很大. Rumah saya besar. Rumah saya besar. Contoh kalimat lain misalnya, 我家有8个人. Keluarga saya ada 8 orang. 我家有8个人. Keluarga saya ada 8 orang. Nah, kayak gitu. Oke? Paham ya? Jia. Jia. Jia bedanya gimana? Bedanya kalimatnya, konteksnya ya. Kalau 我的家很大, oh berarti ini rumahnya gede. Oke. 你的家在哪里? Oh nanyain rumah, rumahnya di mana.
Tapi kalau rumah keluarga itu biasanya ada dan. Kalau keluarga artinya ditambah dan biasanya. Oh, 他是我的家人, dia adalah keluarga saya. Hao. Nah, itu ya. Jia, kita ada satu ya. Jia, jia, 我的家很大. Oke. Sama, karakternya sama. Tulisannya sama, diucapannya sama, artinya beda. Kan sama kayak bahasa Indonesia kan. Bahasa Indonesia ada yang sama kan. Bisa. Bisa artinya apa? Mampu. Bisa juga artinya ular berbisa. Bisanya ular. Jadi di bahasa manapun ada namanya homonym, homonym kayak gitu. Sama pengucapan tapi beda arti. Tergantung konteks kalimatnya. Oke. 他是我的家人. Nah, itu harus pakai 是nya ya. Kalau kalian mau pakai adalah, itu wajib pakai 是. 他是我的家人. Dia adalah keluarga saya. Oke. Yang kelima, 吃 makan. 吃 makan. Contohnya, 你想吃什么? 你想吃什么? Kamu mau makan apa? Ni itu artinya kamu, xiang artinya ingin, chi artinya makan, sheme artinya apa. Ni xiang chi sheme? Oke, kamu mau makan apa? Oke, chi udah pada tahu ya, paham lah ya. Chi makan. Tapi kalau hao ditambah chi jadinya enak. Hao chi, nah itu artinya enak. Kalau nggak enak, 很难吃, sangat nggak enak. 难吃. Atau 不好吃, 这样. Kalau 不好吃, itu masih oke lah. Tapi kalau 很难吃, itu berarti nggak enak banget ya. Tuh. Hao. Keenam. Ini nggak ada di buku. Ini materi bonus. Oke. Hao. Ini materi bonus ya. Keenam, air. Shui, air ya. Shui, air. Jadi dia malam ini yang baru gabung, nggak usah jelasin lagi. Malam ini kita materi bonus. Pertemuannya hanya 1 jam. Ini sampai jam 10:30 ya. Nah, hao. Shui tadi air. Shui, nada 3 ya. Shui. Kalau kalian nyebutnya shui, nah itu artinya apa? Shui. Kalau shui, apa artinya? Kalau nada 3, shui artinya air. Tapi kalau shui, apa artinya? Yuk, ada yang tahu nggak? Tuh, tidur ya. Hati-hati, jadi jangan salah sebut. Kalau mau ngomong air, 我要喝水 这样. 我要喝水 这样. Kalau umur itu sui. Umur tuh nggak berangin, nggak ini ya, nggak tebal ya. Kalau umur tuh bergeser sui, ini sui. Nah, itu umur. Tapi kalau tidur shui. Fan ada 4. Oke, nah, kalau teks apa langsung? Teks ini ya, shui nada 4 juga ya. Pajak ya. Shui sama tapi tulisannya beda. Tidur nada 4. Shui. Oh, shui yang makanan. Shui jiao nada 3. Shui jiao nada 3. Itu di kemarin di pelajaran nada udah langsung kasih tahu. Pelajaran nada udah ada ya kemarin. Artinya udah ada shui jiao, tentu ya. Oke. Ingat ya, kalau makanan itu shui jiao, kalau tidur shui jiao. Hao. Nah, tadi kembali lagi ke shui, contohnya 我渴了. Saya haus. Bisa juga kalau kalian mau pakai 我很渴, saya sangat haus. 我很渴. Ya, kalau 我渴了 itu artinya aku udah haus ya.
请给我一杯水。请itu artinya tolong atau permisi. Ke itu beri atau ngasih. Saya. Ipe itu segelas. Ya, shui air.请给我一杯水. Jadi kalian jangan pakai ike shui ya. Tidur kata bilangannya pei, bukan ke. Bukan apa? Bukan ke. Sorry. How? Oke. Lanjut ya. Nah, oke, berikutnya. Yang ketujuh. Su buku. Oke. Su buku. Oke, buku apa? Buku kata bilangannya pen ya. Pen. Oke, buku. Ntar langsung kasih ininya. Udah ada ya di atas. Su buku. Contohnya, 这本书很有趣. 这本itu sama kayak ceke. Ini nanti di bab berapa ya? Bab 8 level 1 tentang kata bilangan. 这本, jadi nggak boleh kita pakainya 这个书, salah. Kalau kalian mau bilang buku ini, bilangnya 这本书. 这本书很有趣. Nah, 这本书很有趣. Buku ini sangat menarik. 很 itu sangat, 有趣 itu menarik. 很有趣, menarik. 你为什么要学中文呢? Kenapa kamu mau belajar bahasa Mandarin? Boleh kita pakai kalimat ini ya. 因为中文很有趣. 因为中文很有趣. Gitu. 因为中文很有趣. Karena bahasa Mandarin sangat menarik. Oke. How? Kata berikutnya. Ceke itu artinya ini, tapi dia secara umum. Nah, kalau mau spesifiknya buat ceben, itu buat buku aja ya. Oke, nanti di pelajaran bab 8 level 1 kita belajar. Ini banyak. Ada banyak macam. Ada ceben, ada cebe, ceping, cesuang, cetiao, cejian, apalagi cepan, cewan, cewe, apalagi. Banyak ya. Pokoknya kata bilangan. Man-man lah. Jadi intinya kalau kalian mau nyebutin buku pakainya pen, jangan pakai ke. Kurang tepat kalau pakai ke. Oke, ceben. Orang Indo nggak belajar kata bilangan, jadi semua benar dibilangnya ceke. Ceke ifu. Nah, ceke ifu salah, bukan ceke ya. Kalau ifu pakainya cejen. Nah, nanti kita belajar di bab 8. Oke. Nah, lanjut ke mai. Mai artinya beli. Nah, ada 3 ya. Mai. Mai artinya membeli. Oke. Contoh kalimatnya misalnya 我想买一双鞋子. 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 Nah, di sini apa? Lihat. 我 saya, 想 itu ingin, 买 membeli, 一双 itu satu pasang. 双 itu artinya sepasang, 鞋子 sepatu. Oke, hao. Nah, jadi nggak boleh kita bilang 这个鞋子. Ada yang bilang 这个? Ada nggak yang bilang 这个? 这个鞋子是谁的? 这个鞋子是谁的? Ada. Jangan bilangnya 这个 ya. Kalau sepatu itu 这双, 这双 ya, atau 一双. Oke, 这双鞋子. Kenapa? Karena dia sepasang. Buat benda yang sepasang kayak sepatu, kaos kaki, sarung tangan, itu kan sepasang. Itu kita bilangnya 一双, 两双. Jadi satu pasang 一双, 2 pasang 两双. Kalau ini gitu, sepatu ini 这双鞋子, 这样子. Oke, hao, man-man lah belajar.
Apa kalau jual gimana? Langsung kalau jual tuh nada 4 ya, Mbak Anissa. Kalau jual itu mai. Kalau beli mai kemenya. Kalau jual mai. Gitu. Paham? Mai sama mai. Oke. Hao, nggak apa-apa. Makanya kalau kalian belajar Mandarin, bilang ini. Ada kemarin majikannya bilang gini, loh kamu sekarang Mandarinnya kok bagus gitu. Dia nggak ngasih tahu majikan takut dimarahin. Kayak, ada kan kadang nggak suka majikannya kalau ikut belajar Mandarin kan. Kamu kok Mandarin sekarang bagus kok tahu ini dibilangnya cesuang, kalau buku ceban, kalau celana baju cejet. Belajar di mana? Aku belajar online. Pas Ama udah tidur aku belajar. Oh gitu. Oh ya nggak apa-apa. Tapi bagus ya. Akhirnya majikannya ngasih separuh SPP. Udah nanti lanjut nih. Dikasih separuh SPP-nya. Ini lumayan deh. Oke. Ada tuh pakai Inggris nenek tai. Saya malah diharuskan. Nah kalau diharuskan enak ya. Ada yang takut berontak babunya benar. Ada yang kemarin sampai nelponin Lausel. Ganggu banget sumpah. Lagi belajar. Bayangin, lagi belajar kayak gini. Tiba-tiba majikannya nelponin Lausel. Iya pakai line mbaknya sih. Diteleponin terus Lauselnya. Berangkat dulu kamu. Nggak usah ngajarin ini. Nggak usah ngajarin TKI. Gitu. Ngapain kamu ngajarin TKI Mandarin? Nanti mereka pada kurang ajar sama ini. Gue bilang, lah, sampai melanggar hak loh. Gue bilang, Taiwan tuh negara demokrasi. Taiwan tuh negara yang hak asasi. Pemerintah Taiwan malah itu menyuruh teman-teman PMI, pekerja migran itu belajar Mandarin. Kok kamu malah menolak? Berarti kamu anti pemerintah. Gue bilang, kamu bisa dituntut loh kamu. Takut dia akhirnya. Malah takut dimajikan. Oh, kayak dikirain aku nggak bisa jawab ya. Takut kesaing langsung. Nah, iya gitu. Jadi semangat ya, teman-teman. Mau dibayar, aku malah nggak mau langsung mau dibayar majikan. Nggak enak ya, Mbak ya. Takut diungkit-ungkit ya. Takut diungkit-ungkit kadang ya. Nah, itu gimana, Nas? Pindah majikan. Pindah majikan dia. Memang agak terlalu ngekang majikannya itu kayak ini nggak boleh main HP pun kayak nggak boleh. Padahal nggak main HP ya, cuman kayak ngabarin ke keluarga gitu loh. Ya biasa kan WhatsAppan. Nah, pindah, pindah akhirnya. Terus pindah sampai level 3 kok dia. Bisa belajar sampai level 3. Sekarang udah pulang ke Indo kerja di PT ngajar. Di PT dia ngajar sekarang. Karena memang suka belajar dia. Mbaknya agak rajin. Oke, alhamdulillah. Oke, majikan toksik tinggalin aja bener. Oke, lanjut. Nah, Kongcuo. Oke, lihat nomor 9. Oke, 9 lihat foto tadi. 9, Kongcuo. Kongcuo itu artinya kerja ya. Halo Mbak Anissa Septiani, selamat bergabung. Nah, kebetulan malam ini kita materinya bonus ya, jadi simak dulu Mbak Anissa. Nanti langsung akan hubungin di line pribadi ya. Oke, selamat gabung. Nah, Kongcuo itu artinya bekerja ya. Kongcuo, bekerja. Contoh kalimatnya, 我在银行工作. Saya bekerja di bank. Oke. Saya bekerja di bank. Jangan lupa mic-nya dimatikan, Mbak Anissa. Oke. Oke, contohnya, 我在银行工作. Nah, satu lagi orang Indonesia suka salah, nggak usah kasih tahu ya. Kalian kalau mau ada kata yang ada tempatnya, itu tempat dulu. Teman-teman, tempatnya dulu ya. Baru ngapain. Misal kalian makan di restoran Indo. Nah, 我在印尼餐厅吃饭. Kayak gitu. Bukan saya, bukan 我吃在印尼餐厅. Salah. Jadi bukan 我吃在印尼餐厅.
我吃在 ini 餐厅 salah ya. Oke. Paham? Jadi yang benar adalah 我在 ini 餐厅吃饭. Sama kayak ini. 我在银行工作. Kalian kerja di rumah sakit. 我在医院工作. 我在医院工作. Makanya kadang bingung kan? 邮局餐厅这个给邮局Nah, oke. Jadi tempat dulu baru kalian ngapain di situ? Kerja, makan ya. Hao. Oke, berikutnya 10. 电话. 电话 artinya telepon. Oke, 电话 telepon. Ya. Oke. 那你的电话号码是多少？你的电话号码是多少？ Nomor telepon kamu berapa? Boleh pakai kalimat lain. Boleh pakai gini. 你的电话号码是几号？你的电话号码是几号？ Boleh pakai ini ya. 你的电话号码是几号？ Boleh. Nomor telepon kamu berapa? Oke, artinya sama, cuman beda cara. 你的电话号码是多少？ Bisa juga 你的电话号码是几号？ Oke. Kalian lebih sering dengar yang mana? Yang 多少 atau 几号？ 你们常常听哪一个？几号 ya? Untuk di Taiwan tuh pakainya 几号？对，几号？几号 bukan 句号，几J-I-G 几号？几号？好，ini ada 4 ya, sorry. 几号？ Tipe, oke nggak apa-apa. Nah, lanjut 11. Kai. Nah, kai ini artinya bisa membuka, bisa mengemudi. Kalau di Seven itu nih, tianhua homa. Homa tuh nomor belakang ya. 3 nomor belakang ya. 对，后三嘛，对，后三嘛，3 belakang. Oke, kai. Lanjut kai. Kai apa? Kai itu artinya membuka. Bisa juga artinya mengemudi ya. Kalau kai ce artinya mengemudi mobil. Ta hui kai ce, dia bisa mengemudi mobil. Ta hui kai ce, dia bisa mengemudi mobil. Nah, kalau kai yang artinya buka apa? Contohnya gini, Cing ni kai men, Cing ni kai men, tolong bukain pintu. Kalau malam makan nasi goreng tuh nggak enak ya. Kayak bikin panas dalam, bener nggak sih? Langsung malam makan nasi goreng. Kayak panas dalam. Bikin ngantuk. Tiba-tiba banget ke nasi goreng langsung. Sorry. Aduh. Bikin radang mie instan. Akhirnya makan Indomie langsung kalau malam. Aduh. Oke. Kayaknya langsung minum terus jadi pengen. Oke, tadi kai itu artinya bisa mengemudi, bisa juga membuka ya.
Pasti dengerin suster pas nasi goreng. Nasi goreng. Oke. 12. 昨天 kemarin ya. 昨 nada 2, 天 nada 1. 昨天 kemarin. 昨天我去了市场. Kemarin saya telah pergi ke pasar. Nah, itu kemarin ya. Kalau waktu boleh di awal, boleh setelah subjek. Boleh nggak? 我昨天去了市场 boleh. Atau 昨天我去了市场也可以。昨天 ingat ya, 天nya berangin. Tian. Oke. Jangan 昨天 salah, bukan 天 tapi 天。好. Oke, nomor 12. Oke, 13. 明天. Kalau manis nada 2, 天. Kalau manis nada 2, 天. Oke, kalau 天 nada 1 artinya hari ya. Kalau jam 点 nada 3, 点. Karena ini tempat ya. Tempat waktu. Kalau waktu bisa di depan. 明天有一个会议 misalnya. 对. Oke, nanti di bab 8 ya. Di bab 8 kita akan belajar. Di akhir bab. Yang tata bahasa full ya. Nah, 明天有一个会议. Besok ada sebuah rapat ya. Nah, itu. 明天有一个会议. Besok. Bisa juga 明天见. Sampai jumpa besok. Oke. Boleh nggak? 你明天要去哪里? Boleh. 你明天要去哪里? Dalam bahasa Mandarin itu waktu, maaf. Dalam bahasa Mandarin, waktu itu setelah subjek. Ya. Waktu itu setelah subjek ya. Oke. Hal. Lanjut. 快乐. Nah. 快乐 artinya bahagia. 快乐 bahagia. Contoh kalimatnya, 祝你生日快乐. 祝你生日快乐. Selamat ulang tahun. Oke. 祝你生日快乐. Selamat ulang tahun. 快乐 bahagia. Boleh nggak? 我今天很快乐. Boleh. Aku hari ini sangat bahagia. 我今天很快乐. 为什么呢？因为我拿薪水。Karena gajian. OK. 你明天就不快乐了。真的假的？对啊，你看啊，你明天就要把很多钱寄到印尼。Gajian kirim ke Indo, kamu tinggal megang berapa ribu doang. Ada nggak kayak gitu? Awal-awal dapat senang, pas udah dikirim di Indo, anjir tinggal 1.000. Ada yang kayak gitu? Ada ya, sama. Langsung juga dulu gitu. Oke. Ini anjir, gue cuma tinggal 5.000 buat sebulan lagi. Tinggal 500. Mampir aja gajiannya. 快乐 sama kaosing apa? Kaosing itu lebih lebih gede. Lebih seneng. Kalau 快乐 tuh dia happy. Kalau misalnya kaosing itu happy banget. Nah, itu. Tuh. How? Nah, selanjutnya mau tuh kucing ya. Mau kucing. Contohnya, 我家有一只猫. Di rumah saya ada seekor kucing. Nah, kucing itu kata bilangannya 只, jadi bukan 一个猫 ya, tapi 一只猫. 我家有一只猫. 我家有一只猫. Jadi bukan ke. 那个猫咪很可爱. Salah.
那个猫咪很可爱 salah 那只猫咪很可爱 oke我家有一只猫oke nggak apa-apa kalian belum tahu ya 一只猫 只 kalau makan 吃 kalau ini 只 ya kalau orang Indo nggak tahu semuanya pakai ke semuanya pakai ke ya oke 没问题 sama aja dengernya beda loh 只 itu artinya apa seekor apa makan 只 tadi 只 coba tebak itu artinya apa seekor apa makan 只 对 只 yo seekor apa makan 只 seekor ya makan seekor kalau makan itu 吃 nah 吃 dia 吃 nya lebih medok 吃 makan kalau seekor 只 kalau makan 吃 吃 一只猫 一只 makan lebih berangin tuh kalau makan kayak nyembur gitu kayak muncrat ya malah gitu ya kalau makan berangin 吃好吃 nah itu makan oke selanjutnya tadi kucing sekarang ke 老师 oke nah bibirnya majikan malah kayak orang mesum 好吃 kalau 好吃 itu dia mulutnya agak kebuka agak monyong dikit ya 好吃 oke nah lanjut ke 老师 guru oke 老师 guru ya oke contohnya 我的老师很有耐心我的老师很有耐心 artinya guru saya sangat sabar 我的老师很有耐心 guru saya sangat sabar好我的老师很帅 ada nggak guru saya sangat ganteng kalian ada dulu punya guru ganteng biasanya guru apa guru olahraga ada guru olahraga 很有耐心 耐心 itu kata benda kalau renai itu kata kerja 你要renai kamu harus bersabar ya nah tapi kalau 很有耐心 itu sangat mempunyai kesabaran guru agama itu bedanya kalau 耐心 itu sabar sebagai kata benda kalau renai itu sabar sebagai kata kerja jadi kalau kamu harus sabar bilangnya apa 你要忍耐 oke kalau kamu nggak punya sabar ya 你没有耐心这样你没有耐心 kamu nggak punya kesabaran oke kota mana yang kesabarannya setipis tisu ada yang tahu nggak kota di Indonesia yang kesabarannya setipis tisu 你们知道吗 Medan ya apalagi selain Medan apa lagi Pati Batak tuh suku kota apa yang ini kota apa yang Manado Medan Palembang ya Manado nah itu kesabarannya setipis tisu oke Palembang juga orang Palembang ngegas ya kalau ngomong oke
Banyuwangi, Madura juga, Banten. Banten yang di mananya? Orang Banten. Oke, Jember. Solo, Solo mana ada? Solo, G. Oh iya, boten apa-apa. Sugeng dalu. Kayak inggih menika. Wow, masa. Orang Banten sangat sabar. Orang Pantura lause, Tegal dan Brebes. Serang Banten nyompok lause. Serang Banten yang Jawa Serang itu ya. Lah us diwarakeun ning sira orang ngerungu omongan kita wis sebodoh temen ya. Ya kan? Orang Serang kalau ngomong kayak gitu kan. Lah jane mengkono niku anake sapa iku ora diajar tau lima maneh. Lah ngebuang sampah basing bae. Tau bisa ya bahasa Serang ya. Serang juga sama. Serang tuh mirip Indramayu Cirebon. Mereka tuh satu rumpun. Oke. Bahasa Dayak nggak bisa aku. Mama Nesira. Tapi aku nggak cocok kalau ngomong itu ya. Soalnya logatku Melayu banget ya. Kalau itu orang Melayu. Oke. Oke lanjut. Ngomongin nicing ya. Haizi. Haizi itu artinya anak ya atau anak-anak ya. Haizi men zeng zai wan shua. Ini di bahasa Talu ya, kalian harus tahu juga. Kalau di bahasa Mandarin, 孩子们在玩，这样就好了。Kalau di Taiwan, 孩子们在玩。Kalau di bahasa Talu, ini bahasa di Chongqing sana, 孩子们正在玩耍。玩耍, artinya main, bermain ya. Oke. Harus tahu ya. Oke. Hotel. Nah, berikutnya. Nah, 接下来 tadi 孩子们现在呢 车 nah ini mobil sama makan hati-hati ya. Kalau mobil itu 车 这样子 车 oke. 车 kalau makan 吃 kalau mobil 车 nya dia mulutnya kebuka ya. 车 artinya mobil atau kendaraan. Oke, contohnya 他买了一辆新车。他买了一辆新车。oke. Dia membeli sebuah mobil baru. Nah, mobil kata bilangannya itu iliang, bukan ike ya. Bukan ike since, tapi iliang since. Kenapa di sini kok banyak kata bilangan? Biar kalian tahu, oh itu artinya kata bilangan buat mobil, kayak gitu. Kadang di dialog atau di kalian kalau misalnya ujian listening itu bilangnya tamai liang, tamai liang liang, tamai liang liang. Artinya apa? Dia membeli dua buah mobil gitu. Tamai san liang, tamai san liang. Kita nggak tahu liang itu artinya apa. Nah di sini udah tahu, oh liang itu kata bilangan mobil, berarti dia beli 3 buah mobil, 3 unit mobil. Oke. How? Itu ya. Jadi mobil kalau makan mulutnya agak dirapetin. Tapi kalau mobil mulutnya dibuka. 这样子. How? Lanjut coy. Oke berikutnya 饭店
Nada dua, nada tiga. Kalau liang yang kedua itu nada tiga. Liang, liang, ada tiga ya, liang. Nah, Fan Tien artinya hotel atau restoran. Oke, Fan Tien. Kenapa bilangnya Fan Tien? Karena hotel itu biasanya ada restorannya. Jadi kalau ada hotel di bawahnya itu ada restoran, itu bilangnya Fan Tien. Jadi orang luar boleh makan di situ asal bayar ya, nggak gratis. Boleh makan di hotel ya, asal bayar. Oke. Nah, Fan Tien. 我们晚上在饭店吃饭。我们晚上在饭店吃饭. Oke, kami makan malam di restoran. Oke. Villa dan restoran. Oke. Nah, hal. Oke, selanjutnya. (19) tadi, Fan Tien. Ke-20, Isheng. Isheng. Isheng apa artinya? Dokter. Isheng, dokter. Isheng. Nah, orang Taiwan tuh suka bilangnya Isheng, pakainya en ya. Beda kalau kalau Fan Tien itu restoran yang di hotel, itu namanya Fan Tien. Kalau Canting itu restoran aja, dia nggak termasuk hotel. Itu bedanya. Kalau Canting itu restoran doang, tapi kalau Fan Tien itu restoran iya, hotel juga iya. Oke, jadi kalau restoran ada hotel, kalau hotel ada restorannya itu namanya Fan Tien. Tapi kalau hotel aja namanya Luquan. Hotel tok ya. Kalau saya kasih hotel tok, jadi dia hotel doang buat nginep doang. Dia nggak ada restoran di situ. Biasanya Luquan itu lebih murah. Kalau Fan Tien itu biasanya lebih mahal. Contoh Fan Tien apa? Contoh Fan Tien kalau di Indo tuh kayak Hotel Bidakara, hotel apa? Hotel yang mahal-mahal lah ya. Nah, itu. Hotel apa sih yang terkenal di Jakarta? Duh, JW Marriott, apalagi? Four Seasons, Horizon, semalam 4 ribuan. Grand Hyatt, tuh ya. Oke. Nah, selanjutnya beda lagi kalau motel bukan Likuan ya. Motel beda lagi. Motel bahasa Mandarinnya bukan Likuan. Kalau motel bahasa Mandarin itu ada dua. Bisa motie, bisa juga pinkuan. Pinkuan. Kalau di Taiwan motie biasanya sama ya. Ini dari kata motel dia motie. Motel tuh biasanya buat wik-wik doang. Astagfirullah. Langsung juga pernah ya di motel ya sama istri. Ya kan, kalian ya udah punya suami, liburan yang mau gimana lagi? Hotel penuh ya udah di motel aja gitu kan. Ustadz lihat Ustadz nyebut-nyebut nggak ngerti. Ya kalau suami istri nggak apa-apa, udah nikah nggak apa-apa. Nggak ada di panggilan grup, masa sih? Udah langsung undang kok. Udah langsung undang kok. Oke.
Saya harus lagi ketik. Oke, hao. Nah, selanjutnya tadi iseng. Nah, kalau kata yang berhubungan dengan iseng, contohnya adalah obat ya. Oke, obat apa? Obat. Yao. Oke, yao. Obat. Nah, ini. Yao. Ini sama kayak mau, tapi dia beda tulisan. Kalau mau juga sama, yao, tapi beda tulisan ya. Oke, yao itu obat. Contoh, qing an shi chi yao. Tolong minum obat tepat waktu. Nah, qing itu artinya tolong. An shi itu tepat waktu. Sama kayak an shi itu dari kata an zhao shi jian. Agak beda sama chun shi ya. An zhao shi jian itu artinya waktu yang udah ditentukan. An zhao shi jian itu misalnya jam 12. An zhao shi jian itu tepat waktu. Tapi dia kayak ada tabelnya gitu loh. Ada tabel-tabelnya atau lebih banyak aturannya ya. Ancao shijian jadi anshi. Sedangkan kalau chunshi itu tepat waktu kedatangan, untuk kedatangan. Kalau anshi itu tepat waktu untuk melakukan sesuatu, apa, makan, minum, dan biasanya anshi. Tapi kalau chunshi itu biasanya buat datang. 不要迟到哦，要准时。Sama-sama tepat waktu artinya, cuman beda konteks ya. How? Jadi kalau kalian mau datang ke suatu tempat, bilangnya niao chunshi harus tepat waktu ya. Oke. Suatu tempat atau buat janji. Oke, niao chunshi jangan. Oke, langsung nih kebiasaan di Taiwan ya. Jadi kalau pas di Indo, ngajak apa ketemuan sama teman, dia masih ala Indo lah gitu. Telat gitu jadi gue males. Karena udah kebiasaan di Taiwan ya chunshi ya. Kalau kuliah di Taiwan tuh kita nggak tepat waktu. Profesornya merengut. Oke. Oke, dua-dua Sutian. Sutian artinya toko buku ya. Oke, sinyalnya mungkin ya. Nah, Sutian itu toko buku. Contohnya ya. 我在书店买了一本小说. 我在书店买了一本小说 artinya saya membeli sebuah novel di toko buku. 小说 itu artinya novel. 你们喜欢看小说吗? Kalian suka nonton lagi. Baca novel nggak? Oke, kalau dulu suka novel Kang Habibur Rahman ya. Oke, sekarang jarang baca novel, nggak ada waktu. Oke. Dulu sukanya nonton terus sih. Dulu sukanya baca buku ceritanya si Petruk. Tahu nggak? Si Petruk yang cerita hantu. The Demit. Ceritanya tentang The Demit. Wattpad. Sukanya Ismail Nadia, komik. Tahu ya, komik Petruk itu. Bahasanya The Demit. Kang Habibur Rahman. Teh. Dracin, CEO yang menyamar. Fajar Sulaiman. Teh. Oke, 天气 cuaca. 天气 cuaca contohnya 今天天气很好. Cuaca hari ini sangat baik. Oke. 今天天气很好. Cuaca hari ini sangat baik. Nah, Oke, 24. Itu artinya hujan. Nah, ini ya. Ini suka dipakai ya. Hujan. Contoh kalimatnya,
明天下雨，记得带伞。明天下雨，记得带伞. Besok hujan, ingat bawa payung. Bisa juga bilang 明天下雨，别忘记带伞。别忘记带伞。明天下雨，记得带伞. Ini bahasa SMS. Ini bahasa ngetik, bahasa lain. Tapi kalau ngomong, 明天下雨哦，别忘记带伞哦. Nah, tuh. 好。Ke-25, 飞机 pesawat terbang. 飞机 pesawat terbang. 我坐飞机去台湾。我坐飞机去台湾. Saya naik pesawat ke Taiwan. 我坐飞机去台湾，这个很简单。Jelas ya? Ada yang ke Taiwannya naik kapal? Ada, kalau dari Jinmen ya. Ingat, Jinmen tuh bukan Taiwan ya. Orang Jinmen tuh nggak mau dibilang Taiwan. Taiwan tuh yang gede ini loh. Yang pulau gede. Kalau pulau-pulau kecil di luar ini bukan Taiwan namanya. Jinmen. Atau Penghu, 这样子. Lanjut 26. 电影 Matsu, ada yang dari Matsu? Ada. Ada yang dari Matsu nggak? Ada yang tinggal di Matsu nggak di sini? Waduh, jauh banget ya. 电影 film atau bioskop. Nah, 电影 contohnya 我们一起去看电影吧。我们一起去看电影吧. Ayo kita pergi nonton film bersama. 我们一起去看电影吧. 喜欢 menyukai. 喜欢 menyukai. 我喜欢喝茶. Saya suka minum teh. Oke, nggak apa-apa, silahkan. Ini 3 kosakata lagi udah itu selesai ya. Sabar. Yang lain sabar. 我喜欢喝茶. Saya suka minum teh. Nah, 你们喜欢喝茶还是咖啡呢? Kalian suka minum kopi apa teh? Kalau langsung dua-duanya suka. Kalau pagi sih lebih suka ke kopi ya. Biar melek. Kafe, susu, teh. 我喜欢咖啡 teh tawar. Matcha latte. Air putih. 都喜欢 pakai D ya Mbak saya. 都喜欢 Quaker. 都喜欢 teh. 好. Kalau sepagi minum kopi, kalau sore minum teh. 好 28. 水果. 水果 apa? Buah-buahan ya. Contohnya, 他每天吃水果. Dia makan buah-buahan setiap hari. 他每天吃水果. Oke. Makan buah setiap hari. Biar pencernaannya bagus. Oke, berikutnya. Belum langsung upload ya, suikonya. 朋友 teman. 朋友 teman ya. Oke, contohnya 我的朋友都很友善. 我的朋友都很友善. Teman-temanku semuanya sangat ramah. Jadi 很友善 itu ramah. Friendly. Namanya 友善. Nah, menurut kalian orang Taiwan tuh gimana? Orang Taiwan tuh 友善, tapi nggak tulus. Apa sih maksudnya? Bukan nggak tulus ya, maksudnya karena belum kenal. Jadi ya biasa aja gitu. 友善nya biasa aja. Muka 2. Tuh jadi mereka itu 很友善 tapi di depan kita aja. Kalau di belakang atau di itu beda lagi. Fake 老师. Nah, jadi 我的朋友都很友善. Atau ketika ada perlu sangat ramah. Hey, Ani, 你好. 你可以帮我这个吗? Udah selesai, bantuannya besok-besoknya ngilang. Tuh. Bener nggak? Giliran kita ada perlu dia ngilang.
Bener banget. Lausa juga kayak gitu, teman-teman sekelas Lausa yang orang Taiwan tuh kayak gitu. Makanya aku nggak, awal-awal sih berharap, wah, ini ya enak ya teman-teman Taiwan gini-gini. Pas awal-awal ya. Pas udah tahu, anjay, cuman ada perlunya aja lo deketin gua. Kalau nggak ada perlu, udah bye-bye gitu. Ya begitulah. Hmm. Baiknya pas butuh doang. Tapi nggak orang Taiwan ya, semua orang ada yang kayak gitu. Semua orang adalah, ada yang buka dua, ada yang benar-benar baik. Orang Taiwan juga ada yang sangat baik, yang ikhlas, yang benar-benar bantu ada. Ada. Setiap orang tuh ada dua, ya. Oke. Oke, 30 terakhir. Sang pan masuk kerja. Tapi jarang Laos yang benar-benar baik, ya. Begitulah. Sang pan masuk kerja atau pergi kerja ya. 我每天8点上班. 我每天8点上班. Nah, kalau ini kita nggak tahu jamnya jam 8 apa, siang apa malam. 我每天8点上班. Oke, how? Nah, itu dia 30 kosakata beserta contoh kalimatnya untuk persiapan tes TOEFL. Ini masih banyak ya, teman-teman. Langsung masih ada stok ratusan. Jadi nanti kita ada kelas bonus lagi nih. 100 berapa ini? 200 kayaknya. Oke, nanti langsung akan kasih lagi ya buat teman-teman. Oke, 200 lebih ya. Oke. Kalau bekerja tadi kongso, kalau sang, nah gini bedanya. Kalau sangpan itu kita pergi ke suatu tempat atau masuk kerja. Tapi kalau kongso itu kita bisa dari rumah, bisa di mana aja. Kongso itu lebih ke kata kerjanya, sedangkan kalau sangpan itu pergi kerja atau masuk kerja. Sama kayak belajar. Kalau belajar kita bisa bilang xue, itu artinya belajar. Tapi kalau sangke itu kalian belajar pergi ke sekolah, harus pergi ke suatu tempat. Itu bedanya ya. Nanti langsung buatin album nanti. Kata kerja sama kata sebat. Enggak sih, semuanya kata kerja ya. Semuanya kata kerja. Kalau sangpan itu kita pergi ke suatu tempat. Kalau kongco itu lebih umum. Misalnya, 你在哪里啊？我在家。干嘛？我在工作。Pokoknya kerja. Nah, itu ngerjain apa kayak gitu. Nah, tapi kalau sangpan itu kita pergi ke tempatnya, ke pabrik, ke kantor. Itu sangpan. 对。那好，今天的课我们就先到这里哦。Ya, ini kongco itu lebih general ya. Oke, nanti Lausa akan buatkan di album, disatuin di album ya. Nanti juga ada rekamannya, nanti kalian simak rekamannya yang belum nyimak, kayak atau mau nyimak lagi. 谢谢大家，拜拜，晚安。